Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan, atau menjalani masa-masa kesesakan dalam kehidupan. Saudara, saya suka membahas tentang topik bagaimana menjalani situasi sulit, menjalani masalah-masalah dalam kehidupan kita. Karena bagi saya, salah satu ciri kematangan, salah satu ciri kedewasaan anak-anak Tuhan adalah ketika dia mampu menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar di dalam kehidupannya. Dan hal yang saya sadari adalah bahwa mujizat, perkara besar, keberhasilan, kesuksesan itu bisa terjadi ketika kita mampu menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, menurut saya kita perlu banyak belajar. Kita perlu banyak merenung bagaimana kita menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu melewati masa-masa sukar, masa-masa yang sulit, dan kemudian kita akan mengalami perkara yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena prinsip yang saya pegang adalah saudara, bahwa masalah kita sebenarnya bukan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi masalah kita sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah kita. Karena sekali lagi saya selalu percaya masalah itu bisa berubah menjadi mujizat. Karena mujizat terjadi selalu diawali dari masalah, persoalan, masalah dan kekurangan. Dan ketika kita menghadapi masalah dan persoalan kita dengan cara yang benar, maka masalah, persoalan, kekurangan, sakit, penyakit dan sebagainya itu bisa menjadi mujizat. Dan selalu mujizat itu terjadi dari masalah. Mujizat kesembuhan terjadi saat orang sakit. Mujizat kelimpahan diberkati terjadi saat orang kekurangan. Mujizat masalah terselesaikan saat ada masalah. Nah, bagaimana supaya mujizat dan perkara besar itu terjadi? Kita harus menghadapi segala tantangan, segala masalah dan persoalan kita dengan cara yang benar. Saudara, hari ini bagaimanakah keadaan kehidupan saudara? Adakah saudara yang sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah dan persoalan saat ini? Adakah beban hidup saudara berat? Adakah saudara yang mungkin sedang sakit? Adakah saudara yang sedang beban masalah kehidupan saudara di tengah keluarga sedang sulit? Atau masalah ekonomi saudara? Atau masalah di pekerjaan, bisnis, usaha saudara sedang rumit? Dengar saudara, yang paling saudara butuhkan saat ini adalah bagaimana cara menghadapinya dengan benar. Apa yang harus saudara lakukan? Karena ketika kita melakukan dengan benar, ketika kita hadapi dengan benar, masalah yang ada hari ini bisa menjadi satu batu loncatan, bisa menjadi satu sumber perkara besar dan mujizat besar terjadi di depan. Itu sebabnya saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara.
Kita belajar dengan sungguh bagaimana cara kita menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan kehidupan kita dengan cara yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk kita menemukan apa maksud Tuhan, apa kerinduan Tuhan, apa pesan Tuhan melalui firman-Nya kepada setiap kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari siapkan hati saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku, hai orang-orang. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud menegaskan bahwa dia sedang mengalami situasi yang sulit. Dia sedang mengalami situasi kesesakan. Itu dia tegaskan di ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Sebab dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Ada satu situasi yang sulit, ada masalah yang rumit yang dihadapi oleh Daud, yang mengakibatkan dia mengalami kesesakan. Artinya, saudara, kenapa dia mengalami kesesakan? Karena banyaknya masalah, tantangan, dan persoalan yang dihadapi. Mungkin saat ini juga di dalam kehidupan saudara, saudara juga sedang memikul, sedang menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, yang bertubi-tubi, yang menimpa kehidupan saudara, yang membuat hidup ini terasa sesak, saudara. Saya pernah mengalami di mana saya menghadapi situasi yang sulit. Saya sedang bermasalah, saudara. Saya sedang menghadapi satu tantangan yang besar. Kemudian tantangan yang lain datang lagi, tantangan yang lain datang lagi. Sampai-sampai saya berpandang-pandangan dengan istri saya, dan kami berkata, kenapa ya kok masalah ini bertubi-tubi datang? Mungkin saudara juga sedang menghadapi yang demikian, sehingga saudara seperti yang dialami oleh Daud, sedang ada dalam kesesakan. Tetapi saudara, dalam kesesakan yang dialami oleh Daud, apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan dalam kesesakan yang dia alami? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Dan kemudian apa yang dia alami? Dikatakan ayat 2 tadi, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku.
Saudara, di dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan memberi kelegaan kepada dia. Kenapa? Karena ayat 2 bagian kalimat pertama dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Dia berseru kepada Tuhan, dan kemudian dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan menjawab dia. Hari ini pun dalam kesesakan yang saudara alami, hal yang harus saudara lakukan adalah berserulah kepada Tuhan. Dan ketika saudara berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab saudara, dan Dia pasti akan memberi kelegaan kepada saudara. Di ayat 8, Daud menegaskan, engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada kepada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan beri kelegaan. Dan kemudian ayat 8 dia berkata, Tuhan juga memberi sukacita. Sukacita yang berlimpah, sukacita yang besar. Sukacita yang lebih besar daripada mereka-mereka yang mengalami kelimpahan gandum, menuai kelimpahan gandum. Artinya sukacita yang dia alami ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan lebih daripada sukacita yang dialami oleh orang-orang yang sedang menikmati keberhasilan. Bahkan dikatakan ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, dia juga berkata, aku bisa beristirahat dengan tenang, aku bisa tidur dengan tenang, aku baringkan diri, bisa tidur dengan tenang, karena Tuhan yang memberi keamanan bagi dia. Betapa dahsyat karya Tuhan yang dialami oleh Daud, saudara, ketika dalam kesesakan yang dia alami, dia berseru kepada Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, ada kuasa, ada berkat, ada perkara besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita ketika kita berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakan kita. Ketika saudara mengalami kesesakan, jangan pergi ke tempat yang salah, saudara. Jangan pernah pergi ke perdukunan, okultisme dan sebagainya, tetapi pergilah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena ketika kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, Dia menjawab kita, Dia beri ketenangan, Dia beri kedamaian, Dia beri ketentraman. Bayangkan perkara-perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang berseru kepadanya dalam kesesakan yang mereka alami. Lalu kemudian, saudara, selain berseru kepada Tuhan yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan yang dia alami, sehingga akhirnya dia mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan, adalah di ayat yang kelima dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara, Daud juga menegaskan bahwa dalam situasi kesesakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Mungkin situasi dan kondisi yang kita alami, yang saudara alami, membuat saudara marah. Hati saudara panas karena saudara diperlakukan tidak adil, karena ada sesuatu yang tidak adil yang saudara lihat di depan mata saudara, karena ada masalah yang bertubi-tubi. Tetapi dalam kemarahan, firman Allah berkata, jangan berbuat dosa. Jangan marah dengan kebencian, jangan marah dengan dendam, jangan marah dengan emosi. Marah itu tidak salah jika kemarahan itu mendatangkan kebaikan, supaya kalau ada orang yang berbuat salah, dia kemudian sadar dan kemudian bertobat. Tetapi firman Tuhan berkata, kemarahan itu tidak boleh kemarahan yang merupakan perbuatan dosa. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa ya, mungkin hatimu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Mungkin hatimu berkata-kata di dalam hatimu, tetapi tetaplah diam. Kenapa, saudara? Karena ketika kita mengalami kemarahan lalu meluap dari dalam mulut kita, saudara, maka di sana tidak akan ada kedamaian, di sana tidak akan ada ketentraman. Malah kemarahan yang meluap dari mulut kita, saudara, itu bisa mendatangkan malapetaka,
Ada begitu banyak orang yang diperlakukan tidak adil, saudara. Dan kemudian dia marah, dia ungkapkan kemarahannya, akhirnya poinnya terbalik. Dia malah yang akhirnya dituntut oleh orang lain oleh karena kemarahannya yang tidak terkontrol. Itu sebabnya firman Allah berkata, Daud ini menegaskan bahwa supaya dalam kesesakan Tuhan memberi kelegaan. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah dalam ketidakadilan, dalam segala situasi, mungkin pun hatimu marah, tetapi firman Allah berkata, jangan pernah berbuat dosa. Mungkin hatimu marah, berkata-katalah dalam hatimu, tetapi tetaplah diam. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini, saudara. Dalam kemarahan jangan berbuat dosa, dalam kemarahan tetaplah diam. Jadi bagaimana supaya dalam kesesakan yang kita alami, kita mengalami campur tangan Tuhan? Biarlah dalam perjalanan hidup kita, sekalipun ada kesesakan-kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara, firman Allah ini menegaskan kepada kita bahwa jangan marah, tetapi tetaplah belajar berdiam diri. Ketika ada keluarga-keluarga yang atau pasangan yang mau menikah, saudara, hal yang sering kali saya tegaskan kepada mereka ketika mereka konseling pranikah, kalau ada masalah, kalau hatimu panas, tetaplah belajar berdiam diri, karena itu hanya sebentar. Berjalannya waktu, kemarahanmu akan berubah. Mungkin tadi engkau merasa ada sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh pasanganmu. Tetaplah belajar berdiam diri sampai akhirnya kepanasan hatimu menurun. Di sana engkau akan bisa melihat dengan murni. Engkau bisa melihat dengan jernih ketika engkau tidak marah lagi, dan akhirnya engkau bisa menyelesaikan masalahmu. Jadi saudara, belajar jangan pendam kemarahan, supaya kita bisa hidup dengan ketentraman dan kelegaan di tengah-tengah masalah yang kita alami. Kemudian berikutnya lagi, saudara, yang ditegaskan oleh Daud ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini, dalam situasi sulit yang dialami, supaya kita mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Dalam situasi sulit tersebut pun belajar mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Dalam situasi sulit tersebut belajar memberi persembahan yang harum di mata Tuhan. Apakah persembahan yang harum di mata Tuhan? Tentu saja hidup kita, itu yang paling utama, saudara. Lalu kemudian apa yang kita miliki kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat yang kita terima kita persembahkan sebagian dengan sukarela untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembalikan milik Tuhan. Kita bantu orang lain, kita bantu pekerjaan Tuhan. Itulah tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan sebagai persembahan yang harum di mata Tuhan. Jadi saudara, untuk kita mengalami kelegaan dalam kesesakan, persembahkanlah korban yang harum di mata Tuhan. Kita bisa melihat dalam Alkitab, saudara, bahwa mujizat-mujizat besar terjadi ketika ada hal-hal yang dengan sukarela dipersembahkan kepada Tuhan, dan kemudian dia pakai, Tuhan berkati itu menjadi perkara yang luar biasa, menjadi perkara yang besar dan dahsyat. Jadi mari kita belajar, saudara, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya mengingat seorang ibu menghubungi saya dari kolom komentar video renungan malam atau renungan pagi, saya agak lupa, saudara. Lalu kemudian ibu ini, dia seorang ibu janda muda yang tinggal di daerah Kalimantan sana, saudara. Lalu kemudian ada anaknya, dia punya seorang anak, dan anak ini melamar. Saya lupa melamar di bagian apa. Tetapi kemudian, saudara, yang luar biasa adalah ibu ini berkata, kami tidak punya dana apa-apa, bahkan kalau nanti anak saya berhasil, ongkosnya pun harus saya pikirkan. Bayangkan betapa sulit kondisi mereka, saudara. Tetapi yang saya kaget adalah
Berapa waktu kemudian ibu ini tiba-tiba menghubungi saya dan dia berkata bahwa dia telah memberikan persembahan sukarela melalui rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Betapa kagetnya saya, saudara, karena sebelumnya dia berkata untuk ongkos anaknya saja sulit. Tapi dalam situasi sulit demikian, dia malah dengan sukarela memberi korban persembahan. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia mampu untuk memberi dari kekurangan. Dia belajar untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan dari kekurangan yang dia hadapi dalam hidupnya. Tetapi kemudian, saudara, akhirnya berdoa, saya pun mendoakan. Dan dia sering memohon supaya didoakan anaknya. Kami berdoa di jam-jam doa kami doakan, saudara. Berapa waktu kemudian, akhirnya anaknya lulus. Anaknya ini melamar angkatan, tapi saya lupa apakah angkatan laut atau angkatan darat waktu itu, tetapi akhirnya dia lulus. Dan akhirnya, saudara, dia berkata, pendeta doakan supaya nanti ada ongkos anakku berangkat. Tetapi berapa waktu kemudian dia hubungi lagi saya, anak saya sudah berangkat, pendeta. Dan ketika anaknya berangkat, betapa kagetnya saya. Akhirnya dia bilang lagi, pendeta, aku telah memberikan persembahan sukarela, aku sudah mengirimkan persembahan sukarela. Berkali-kali malah ibu ini seringkali memberi persembahan sukarela, sekalipun jumlahnya bukan dari jumlahnya, saudara. Tapi hal yang luar biasa saya lihat adalah dalam kekurangannya dia belajar memberi korban bagi Tuhan, memberi korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. Dan di sanalah dia ditolong lagi, dan ditolong lagi oleh Tuhan. Kesesakannya berubah menjadi kelegaan. Sebelumnya dia berkata, bagaimanakah ini, pendeta? Saya seorang ibu janda. Bagaimana saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan supaya anak saya bisa lulus dan kemudian anak saya bisa berangkat. Untuk ongkosnya saja saya sulit. Tetapi akhirnya saya melihat Tuhan tolong dalam kelulusan, Tuhan tolong dalam kecukupan. Luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup ibu ini dan anaknya. Mereka orang yang terabaikan, tidak ada keluarga yang menolong. Tetapi Tuhan menolong ketika dia belajar memberi korban persembahan dalam kekurangan sekalipun. Saudara, Daud ini berkata bahwa persembahkanlah korban yang benar. Dalam kesesakan yang engkau alami dalam hidupmu, belajarlah memberi persembahan korban yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Allah kita yang ajaib, yang kita layani, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan memberi kelegaan bagi kita, akan membebaskan kita dari segala kesesakan kita. Puji Tuhan, saudara, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan yang kita sembah. Berilah korban bagi dia, berilah persembahan yang harum bagi dia, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan membela kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, yang dia tegaskan kepada umat Tuhan, bagaimana supaya mengalami kelegaan dalam Tuhan terhadap segala kesesakan yang dialami. Ayat 6 dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dalam situasi sulit, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dalam situasi sakit sekalipun, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dalam pergumulan yang berat, beban hidup yang berat, tetaplah percaya kepada Tuhan, saudara. Sampai saudara melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Percayalah kepadanya dalam segala masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Percayalah, percayalah, dan percayalah. Maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada setiap saudara. Saya sudah melihat, saudara, dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan aku gembalakan, ketika
Ada umat-umat Tuhan dalam situasi sulit, apakah itu penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah-masalah apapun. Saya sudah melihat bahwa ketika menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi, tetapi kemudian mereka tetap percaya kepada Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Saya melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan mengerjakan perkara besar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi hidup saudara. Mungkin ada masa-masa sulit, ada masa-masa yang begitu berat yang saudara alami. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Mungkin ada masalah yang begitu rumit untuk saudara selesaikan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena dengan kita percaya kepada Tuhan, dengan caranya sendiri, Dia akan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana keadaan saudara saat ini? Apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Setelah saudara merenungkan firman Tuhan ini, apa yang akan saudara lakukan? Di mana melalui firman Tuhan ini, Mazmurnya Daud ini, kita telah belajar saudara, bagaimana kita menghadapi kesesakan, masalah, persoalan yang menyesakkan di dalam kehidupan kita. Jika kita hadapi masalah dan kesesakan yang kita hadapi dengan cara yang benar, maka kita akan mengalami perkara besar dan perkara dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang sakit bisa sembuh, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan. Tuhan ikut campur tangan sehingga mujizat dan perkara besar terjadi, saudara. Itu sebabnya Daud mulai mengajarkan bagaimana sehingga Tuhan memberi kelegaan bagi dia terhadap segala kesesakan yang dia alami. Yang pertama, dia berseru kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala kesesakannya kepada Tuhan. Dan ketika dia serahkan segala kesesakannya, maka ayat 2 bagian B, dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Supaya Tuhan memberi kita kelegaan, maka yang harus kita lakukan adalah berserulah kepada Tuhan. Serahkan segala kesesakan kita kepada Tuhan. Mohonkan pertolongan Tuhan atas segala kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Maka ketika kita berseru kepada Dia dalam segala kesesakan kita, kita akan mengalami kelegaan. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan dari segala masalah yang saudara-saudara hadapi saat ini? Apakah saudara rindu mengalami kelegaan atas segala masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara merindukan kelegaan daripada Tuhan? Kalau saudara rindu kelegaan daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka berserulah kepada Tuhan dalam segala kesesakan, karena Dia Allah yang mendengar dan menjawab segala doa-doa kita ketika kita menaikkan doa-doa kita dalam segala kesesakan kita. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Daud, saudara, yang akan kita aplikasikan, kita terapkan dalam hidup kita, di mana ketika dia mengalami kesesakan dan ada orang-orang yang membuat dia mengalami kesesakan, kemudian dia ajarkan kepada umat Tuhan supaya dalam kesesakan mereka, ketika ada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada mereka, yang curang terhadap mereka, yang jahat terhadap mereka, Daud berkata bahwa dalam situasi yang demikian, belajarlah untuk sabar, jangan marah, belajarlah untuk berdiam diri. Dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Itu ada di ayat 5, saudara. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi dalam situasi yang sulit yang kita alami, belajarlah berdiam diri, belajarlah menahan kemarahan. Karena kemarahan yang tidak terkontrol seringkali menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapi. Itu sebabnya, saudara, belajarlah di dalam kehidupan kita untuk kita berdiam diri dan jangan gampang marah. Apakah saat ini ada hal yang menjadi alasan saudara marah?
Mungkin saudara diperlakukan tidak adil, mungkin saudara dicurangi, mungkin saudara ditipu yang membuat saudara marah. Ya, sangat wajar untuk marah saudara, tetapi jangan pernah berbuat dosa. Jangan pernah kemarahan itu membuat saudara berbuat dosa, dan belajar berdiam diri. Maka saudara akan mengalami Allah campur tangan di dalam kehidupan saudara. Dan hal ketiga yang akan kita aplikasikan saudara adalah dalam kesesakan yang saudara alami, belajar memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahkanlah persembahan yang harum di hadapan Tuhan saudara. Dan yang terakhir, tetaplah percaya kepada Dia dalam segala situasi. Tetaplah percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada malam hari ini. Belajar saudara di dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi segala masalah dan persoalan kehidupan kita dengan cara yang benar, maka dengan demikian kita akan mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan berkomitmen melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Dan biarlah janji-janji Tuhan menjadi bagian kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, di mana pada malam hari ini Tuhan, kami kembali sudah belajar dan sudah merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu menegaskan bahwa dalam kesesakan yang kami alami, kami harus datang berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dalam kesesakan yang kami alami, kami tetap belajar berdiam diri dan jangan marah. Dalam kesesakan yang kami alami, kami belajar mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan dalam kesesakan yang kami alami, kami belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ini. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, berkati kehidupan mereka. Mungkin saat ini ada mereka yang sedang memikul beban berat, ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, ada mereka yang menghadapi masalah di tengah keluarga. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolong anak-anak-Mu, ajar mereka berseru kepada-Mu, ajar mereka untuk berserah kepada-Mu ya Tuhan. Karena dengan berseru kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang campur tangan memberikan kelegaan bagi anak-anak-Mu ketika mereka berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat renungan firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan berdoa dan mendukung anak-anak-Mu ini dalam segala masalah tantangan kehidupan mereka Tuhan. Namun sebelumnya ajar setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini melakukan prinsip-prinsip, berkomitmen melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa
dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anakmu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anakmu ini. Dengarkan tangisan anak-anakmu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anakmu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anakmu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anakmu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anakmu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anakmu ini. Biarlah setiap anak-anakmu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anakmu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anakmu ya Tuhan.
yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anakmu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tanganmu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anakmu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anakmu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anakmu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anakmu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anakmu, normalkan asam lambung anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah.
persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga, ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi
bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gerejamu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja, berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.